pagi, perkenalkan, nama saya Tante Besti. Saya adalah CEO daripada PT Koperumnas, dan saya mau ceritain tentang hijrah saya terjerat dari riba di 5 tahun lalu. Oke, mungkin pertama-tama teman-teman banyak yang belum tahu tentang Tante Besti ya. Jadi aku hari ini mau bikin cerita ya yang bersambung. Jadi teman-teman bisa ngikutin cerita aku, perjalanan aku selama 5 tahun di Koperumnas, suka dukanya seperti apa, dan kenapa aku hijrah, karena aku adalah korban riba. Jadi di TikTok ini aku pengen bercerita dengan durasi 10 menit, dan semoga ceritaku ini bisa menginspirasi buat para ibu-ibu ataupun teman-teman yang pernah ngalamin seperti aku, dan semoga teman-teman tidak akan mengalami apa yang aku alami. Oke teman-teman semua, berawal perjalanan saya untuk sampai di titik ini itu tidak mudah ya. Saya dulu cuman seorang yang ingin punya impian, karena dulu mungkin saya terlalu nyaman dengan kehidupan saya. Saya dulu bekerja di satu perusahaan swasta di Tangerang. Saya bekerja selama 8 tahun Bapak Ibu, dan dalam perjalanan itu saya banyak mengalami turun naik dalam kehidupan. Kenapa? Karena posisinya banyak sekali hal-hal yang membuat saya tuh kepingin sukses gitu, tapi saya nggak tahu karena waktu itu saya bekerja. Jadi pikiran saya, kalau saya bekerja apakah saya bisa gitu ya punya rumah gitu kan. Nah itu yang membuat saya dulu ketakutan. Saya tuh takut kalau saya bekerja terus saya ngontrak, saya nggak pernah tahu rasanya punya rumah seperti apa. Akhirnya saya sampai di satu titik di mana setelah 8 tahun bekerja, saya tuh merasa ada yang hilang dalam diri saya. Kok kayaknya saya nggak nyaman ya gitu ya, dengan semua yang saya kerjakan. Saya ngerasa pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam, pergi pagi pulang malam, dan itu bikin saya tuh jadi nggak nyaman gitu. Nah jadi pada saat itu, memang pada saat saya bekerja, saya tuh ngerasa saya kayak berada di dalam kurungan gitu. Mungkin memang jiwa saya hari itu adalah saya kepingin punya usaha gitu. Nah dari situ akhirnya saya putuskan tahun 2006 ya kalau saya tidak salah, saya memutuskan resign teman-teman. 2006 ya kalau nggak salah ya, saya resign dari perusahaan saya yang lama, dan saya memutuskan untuk usaha. Nah disinilah perjalanan riba saya dimulai, karena waktu itu saya masih percaya pakai kartu kredit. Saya punya 7 kartu kredit Bapak Ibu. Jadi saya waktu itu nggak tahu ya kalau riba itu sebetulnya berdosa. Jadi saya punya 7 kartu kredit, terus saya juga punya pinjaman KTA dan segala macam yang berbau riba lah. Saya juga punya leasing motor dan segala macam. Nah terus di satu titik saya tuh kepingin punya usaha, tapi saya nggak punya modal. Nah hari itu saya akhirnya memutuskan pulang ke Jakarta, karena saya memang tinggal di Jakarta. Saya asli orang Madura Bapak Ibu, tapi orang tua saya di Jakarta. Akhirnya saya pulang ke rumah dan saya bilang pada ibu bahwa saya kepingin usaha. Saya sudah capek lah bekerja gitu loh. Karena apa? Selama 8 tahun saya merasa penghasilan saya stuck aja. Nah disitulah mulai saya buka usaha ya. Jadi segala macam usaha sudah saya lakukan teman-teman. Dari mulai dari mulai saya buka laundry, dari mulai saya buka sembako, jualan apa aja, karena saya memang orangnya suka marketing. Karena mungkin jiwa marketing saya alhamdulillah meronta-ronta ya Bapak Ibu ya, karena saya kepingin mungkin itu udah bakat alami yang saya punya. Jadi akhirnya hari itu saya putuskan saya kepingin punya banyak usaha. Nah sekitar tahun 2006-2007 itu mungkin lagi heboh-hebohnya dulu banyak menjamur toko-toko pulsa Bapak Ibu ya. Di pinggir jalan tuh banyak orang buka usaha toko pulsa karena dulu banyak orang membeli pulsa. Nah disitulah saya akhirnya bertemu dengan teman-teman saya yang punya usaha pulsa gitu. Karena saya dulu sering jual beli online, sering jual beli HP ya. Jadi dulu
saya bertemu dengan teman-teman saya yang ada di dealer Telkomsel. Nah, dari situ akhirnya saya memutuskan saya ingin menjadi dealer Telkomsel dengan pulsa elektrik. Jadi dulu kita dimasukin pulsa, dan itu pulsanya kita jual di pinggir jalan dulu dengan harga yang ya dapat untung 1.000-2.000 lah. Nah, di tahun itu saya tuh banyak mengalami jatuh bangun ya. Saya waktu itu punya usaha tuh, punya kios tuh ada 6 toko Bapak Ibu. Jadi saya punya 6 toko usaha pulsa, saya buka pulsa di pinggir jalan dan saya sewa kios gitu. Dan itu saya lakukan sampai 6 toko, dan saya punya pegawai juga banyak karena mereka saya ajarin untuk jaga toko. Dan alhamdulillah toko saya maju waktu itu ya. Saya berjuang terus karena saya waktu itu kan masih lugu ya Bapak Ibu, saya masih kepingin usaha. Dan disitulah saya terjadi godaan-godaan. Kenapa? Karena saya tuh nggak punya modal, jadi saya gali lubang tutup lubang, dan saya akhirnya memutuskan ingin pinjam uang bank. Jadi saya pinjam uang bank dengan menggadaikan sertifikat rumah saya, rumah ibu saya yang waktu itu sudah diwariskan kepada saya, dan saya sudah beli Bapak Ibu, karena dulu saya tinggal di situ, saya punya syarat saya mau tinggal di Jakarta tapi saya harus beli rumahnya. Jadi alhamdulillah ketika dalam perjalanan saya membeli rumahnya dengan izin Allah, alhamdulillah saya pinjam dana ke bank dan kita disurvei beberapa kali karena kebetulan rumah saya itu punya kos-kosan. Jadi saya dulu punya kos-kosan 10 kamar ibu saya. Dan rumahnya di depan UNJ, jadi memang sangat strategis. Banyak orang-orang yang sedang mencari kos karena kan banyak orang yang mau kuliah bingung mau cari rumah di mana. Nah, dulu tuh saya tuh tidak berpikir bahwa riba itulah yang awal mula kejatuhan saya. Karena saya tuh usaha tuh kan butuh modal Bapak Ibu. Akhirnya saya pinjam uang, kalau zaman 2007-2008 mungkin 300 juta tuh besar dulu ya. Zaman dulu ya Bapak Ibu ya. Saya pinjam 300 juta dan ya saya buka segala macam usaha, dari mulai voucher, dari mulai laundry, dari mulai restoran. Saya sempat juga belajar sama chef, saya sempat punya restoran ayam bakar dan buka donat ya Bapak Ibu. Jadi waktu itu memang saya pengen berusaha lah, saya pengen punya usaha, saya jatuh bangun. Dan usaha saya di tahun itu ternyata voucher itu mengalami kerugian gitu, karena kan dulu mungkin banyak penipuan-penipuan atau segala macam, dan saya juga dulu punya server pulsa gitu. Jadi pokoknya saya udah menjalani banyak usaha lah gitu, segala macam sudah saya coba sampai di tahun 2011 ya. Setelah 5 tahun saya resign dan saya berusaha secara konvensional, dari mulai jualan donat, dari mulai buka teh, dari mulai jual ayam bakar, jual sop iga, bahkan saya punya sembako, segala macam usaha sudah saya jalanin. Dan saya nggak tahu kenapa usaha saya jatuh bangun terus teman-teman. Jadi saya sukses, nanti saya turun lagi, sukses, turun lagi, seperti itu. Saya juga nggak sadar, mungkin itu adalah salah satu dosa riba yang yang pernah saya jalanin. Nah, dari situ perjalanan saya selama 5 tahun jatuh bangun, saya cuma gali lubang tutup lubang untuk membayar hutang. Jadi saya buka kartu kredit sampai 7 kartu kredit. Waktu itu suami saya masih kerja Bapak Ibu, jadi saya yang nggak kerja. Nah, itu adalah perjalanan hidup saya bagai neraka ya. Kenapa? Karena tiap tanggal 1 saya diteleponin, saya harus bayar motor, saya bingung bayar angsuran dari mana. Pokoknya dulu tuh bener-bener kehidupan saya tuh gali lubang tutup lubang sampai saya mendapatkan satu cobaan. Nah, nanti di sesi berikutnya saya akan ceritakan cobaan apa yang membuat saya hari itu uh, seperti berada di titik nadir teman-teman. Jadi perjalanan saya usaha macam-macam sudah saya lakukan, tapi saya jatuh bangun terus. Nah, ini nanti akan saya masukkan lagi di video saya yang berikutnya tentang perjalanan saya. Ada satu momen di mana saya mengalami titik nadir terendah dalam kehidupan saya. Jadi semoga teman-teman perjalanan Tante Besti ini bisa menginspirasi saudara-saudara kita yang saat ini mungkin lagi terpuruk ya. Itu saya tidak instan langsung seperti ini ya, tapi banyak kejadian-kejadian yang membuat saya
tersadar dan membuat saya berubah sampai hari ini. Jadi teman-teman stay tune terus, ikutin terus cita-cita Tante Besti, dan kita lakukan akan secara bersambung ya. Teman-teman jangan lupa ya ikutin video seri saya tentang terjerat dari riba. Semoga semuanya bermanfaat apa yang saya berikan. Merdeka.